Selamat datang di video pembelajaran Universitas Tangerang Raya. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku, mahasiswa dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Kalau kemarin kita sudah berbicara masalah koperasi dan UMKM, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari masalah peluang usaha. Membangun suatu usaha membutuhkan perencanaan yang matang, apalagi jika sebelumnya tidak mengenal berbagai hal terkait dengan bisnis yang kita jalani. Sebagai seorang pemula harus lebih teliti untuk membuat perencanaan serta strateginya, karena jika tidak, maka hasil keras Anda tidak akan mendatangkan keuntungan sedikit pun. Bahkan bisa jadi dari tujuan yang sebenarnya, yaitu kita tentukan sejak awal. Apalagi tidak ingin mengalami kesalahan, maka penting sekali menganalisis peluang usaha hingga mampu memberikan sukses yang besar. Dalam rangkaian ingin membuka usaha, maka seorang usahawan diwajibkan untuk memiliki pengetahuan tentang peluang usaha. Karena kemampuan mengidentifikasi peluang usaha akan menjadi modal awal dalam membuka suatu usaha yang hendak dijalankan. Oleh karenanya harus kita adakan analisis atau analisa untuk menentukan usaha tersebut. Analisis dalam manajemen pemasaran bisa memakai SWOT. Analisis ini sangat umum dan sering dipakai dalam menganalisa ceruk pasar. Nah, tolong disimak baik-baik bagaimana cara melakukan atau perhitungan bobot dalam analisis SWOT ini. SWOT ada 4 kata, yaitu S, strength, artinya kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunity, peluang, dan T, threat, artinya ancaman. Faktor S atau strength artinya kekuatan, dan faktor W atau weakness artinya kelemahan. Faktor-faktor kelemahan dan kekuatan ini merupakan faktor internal yang bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Berikutnya ada faktor O, opportunity, artinya peluang, dan faktor T atau threat, artinya ancaman. Kedua faktor tersebut merupakan faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar kendali perusahaan itu sendiri. Baik, sekarang kita coba bagaimana untuk menghitungnya atau membuat perhitungan analisis SWOT. Coba kita perhatikan tabel ini. Tabel ini terdiri dari 4 kolom. Kolom 1 faktor strategis, kolom 2 adalah bobot, kolom 3 rating atau peringkat, kolom 4 skor. Faktor strategis adalah faktor-faktor yang memiliki nilai-nilai strategis yang akan kita analisa. Contohnya faktor-faktor strategis yang kita analisa yaitu yang pertama suasana ruangan, yang kedua pelayanan, dan yang ketiga harga. Kita anggap para peneliti menempatkan posisinya pada strength atau kekuatan. Yang nomor 4 lokasi, nomor 5 rasa makanan, dan nomor 6 variasi makanan. Kita anggap masuk dalam kelompok weakness. Bobot dalam hal ini menunjukkan tingkat signifikan terhadap faktor strategis yang dianalisa. Jadi masing-masing faktor strategis tingkat bobotnya pasti berbeda. Rating atau peringkat merupakan nilai pada saat dilakukan penilaian. Jika kondisinya sesuai dengan harapan, maka ratingnya tinggi. Jika tidak sesuai dengan harapan, maka ratingnya rendah. Skor merupakan hasil perkalian
bobot dengan rating. Baik, selanjutnya kita akan menghitung bagaimana memasukkan angka bobot. Sekarang kita masuk penilaian bobot. Perlu diketahui bahwa total bobol adalah 1 atau 100%. Dalam hal ini kita boleh menggunakan satuan atau persen. Kalau masing-masing bobot dari faktor strategis ini sama, maka cara menghitungnya sangat cepat, yaitu 1 dibagi total faktor strategis. Dalam hal ini ada 6, jadi 1 dibagi 6, maka masing-masing faktor bobotnya adalah 0,17. Kita copy ke bawah, maka nilainya 1. Nilai ini tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 1. Persoalannya adalah bila masing-masing itu berbeda. Misalkan umpamanya suasana ruangan 0,25, maka total bobot adalah menjadi 1,08. Artinya lebih dari 1. Mau tidak mau kita harus mengurangi beberapa bobot yang ada dalam faktor strategis. Kerumitan lain yaitu adalah pada saat bobot setelah kita nilai ternyata ada faktor strategis yang perlu kita tambahkan, sehingga ada kerumitan di dalam penilaian ini. Cara cepatnya adalah coba kita perhatikan kolom 1 yaitu faktor strategis dan kolom 2 adalah bobot. Di antara dua kolom ini kita sisipkan satu kolom baru atau kolom bantu. Kolom bantu ini setelah selesai tidak perlu disajikan dalam laporan, tapi disembunyikan saja dan tidak dihilangkan. Sekarang kita sisipkan satu kolom lagi, kita namakan misalnya tingkat signifikan. Tingkat signifikan ini rentang angkanya adalah 1 sampai dengan 3. Terserah Anda ya. Jadi tergantung dari sejauh mana tentang rentang yang akan kita pilih. Sekarang kita gunakan 1 sampai 3. Nilai 1 adalah signifikan, nilai 3 adalah sangat signifikan. Oke, kita anggap saja suasana ruangan tingkat signifikannya adalah misalnya 2, 3, harga 2, lokasi kita anggap 3, rasa makanan kita anggap 3, variasi makanan kita anggap 2. Boleh saja misalnya variasi makanan 2,5, boleh saja. Setelah itu kita jumlahkan, itu sum. Maka nilainya adalah 15,5. Selanjutnya kita kembali ke kolom bobot. Kolom bobot ini kita buat rumus. Jadi sama dengan 2 dibagi 15,5. Jadi seluruhnya adalah dibagi 15,5. Jadi 3 dibagi 15,5. Cara cepat dengan rumus absolut di program Excel ya.
terus sampai ke bawah, jadi sama saja. Ini 3 dibagi 15,5 dan seterusnya. Maka nilainya pasti 1. Ini adalah cara cepat. Nah, selanjutnya kita masuk pada rating. Rating ini kita nilai 1 sampai 5. Jadi 1 sampai 5. Jadi kalau kita bagi 2, yang paling tengah adalah angka 3. Jadi angka 3 sampai 5 kita nyatakan strength atau tinggi. 1 sampai 2,9 kita nyatakan weakness. Nah, karena ini sudah dinyatakan atau sudah dikelompokkan dalam kelompok strength, pasti nilainya adalah di atas 3. Dengan yang di bawah weakness pasti angkanya 1 sampai dengan 2,9. Suasana ruangan 4, pelayanan 5, harga 3,5. Yang lokasi 3 2,2 ya. Terus rasa makanan misalnya 2,5. Variasi makanan itu kita anggap 2. Di dalam rating ini tidak perlu dijumlah ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam skor. Skor ini adalah bobot dikalikan dengan rating 0,52 ya. Kita copy sehingga jumlahnya adalah skornya adalah 3,13. Begitu juga dalam penilaian untuk faktor eksternal. Sebelum kita masuk pada faktor eksternal, sedikit kita akan mengulas lagi tentang strategis. Faktor strategis ini kita misalkan sebuah hotel di kota Jakarta yang udaranya cukup panas, maka pendingin ruangan atau AC itu merupakan faktor yang sangat strategis. Sebaliknya hotel yang di atas gunung yang sangat dingin sekali, maka pendingin ruangan itu tidak menjadi faktor yang strategis. Yang menjadi faktor strategis adalah penghangat ruangan. Dengan demikian, faktor strategis adalah faktor-faktor yang pantas atau yang sangat strategis. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Untuk faktor-faktor eksternal ini sama dengan penilaiannya dengan faktor-faktor internal. Untuk opportunity, bila peluangnya tinggi maka ratingnya adalah tinggi. Sebaliknya ancaman, bila ancamannya tinggi adalah ratingnya rendah. Bila rendah maka ratingnya adalah tinggi. Tingkat signifikan ini adalah penilaian misalnya 3, 2, 3. Dalam pengisian tingkat signifikan ini adalah rentangnya 1 sampai 3. Ini kita jumlahkan sama dengan zoom. Kita jumlah, maka totalnya adalah menjadi 11. Selanjutnya kita isi bobot, yaitu sama dengan seperti pengisian dalam faktor internal tadi, yaitu adalah misalnya 3 dibagi 11. Kita isi secara manual aja ya. Jadi berikutnya juga sama, 3 dibagi 11. Semua pembaginya adalah 11.
3 juga kita bagi 11, maka nilainya adalah 1. Dengan cara demikian, walaupun kita insert, misalnya kita sisipkan satu baris, misalnya kita isikan, kita anggap apalah namanya misalnya ya, bobotnya misalnya 2, maka ini akan langsung 13 jumlahnya. Kita isi ya, berarti 2 dibagi 13, sehingga tetap aja 1. Jadi mudah sekali ya cara menghitungnya. Terus sekarang kita masuk ke rating, yaitu rating misalnya umpamanya 4, terus pesaingnya adalah 2, pesaing sangat kuat, misalnya kita nilai 1,5. Terus peraturan pemerintah umpamanya kita isi 2, maka dengan demikian kita sudah mengetahui posisi faktor eksternal sebesar 2,45. Nah, anak-anakku, demikianlah cara dalam menghitung dan menggunakan analisis SWOT untuk menentukan bagaimana peluang suatu usaha yang akan kita dirikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.